Assalamualaikum, welcome back to my channel. Teman-teman, aku mau kasih contoh soal dan pembahasan lagi untuk core values akhlak BUMN, di mana nanti kita akan dapat soal itu 90 soal ya dalam waktu 30 menit. Aku juga mau kasih tips gimana supaya kalian gak kehabisan waktu menjawab soalnya ini dan dapat nilai gede kayak aku, alhamdulillah gitu. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Jadi, alhamdulillah di tes kali ini untuk nilai core values-nya akhlak BUMN, aku dapat 97, alhamdulillah banget. Tipsnya itu kita sering-sering aja latihan soal sih. Oke, untuk more tipsnya supaya kalian bisa cepat nyelesain, nggak kehabisan waktu, dapat nilai tinggi, nanti aku akan share di akhir ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Ketika saya mengalami kesalahpahaman dengan teman sejawat, maka saya A. berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya, atau B. tetap tenang dan yakin menyelesaikannya. Jadi nanti opsinya hanya 2. Kita bisa pilih satu atau yang kedua. Nah, ketika kita dalam mengalami sebuah kesalahpahaman, jadi kita harus mencari tahu dulu akar dari permasalahannya apa. Untuk yang nomor 1, jawabannya yang A. Nomor 2, oh iya, sebelumnya aku nggak bahas lagi tentang poin-poin akhlaknya karena sudah ada di video yang sebelumnya juga, nanti teman-teman bisa nonton lagi ya. Yang kedua, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat atau singkat gitu ya. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Maka sikap saya, A. melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, atau B. membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Jadi ini lebih ke sikap leadership kita, memiliki inisiatif juga. Jadi jawabannya yang B. Kita membagi tugas dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, nomor 3, organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini, A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan, atau B. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Kalau yang ini, dia cuek bebek aja ya. Nah, kita pilihnya yang ini. Kita harus menjaga kerahasiaan ya, integritas dalam bekerja. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 4. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. pekerjaan yang membutuhkan kreativitas baru, atau B. pekerjaan yang rutin. Jadi ini adalah semangat untuk terus menumbuhkan kreativitas baru. Jawabannya yang A. Jadi kita itu harus terus berkembang. Nomor 5. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya A. bekerja sampai larut malam, atau B. bekerja sepenuh hati. Kalau sampai larut malam, nanti yang ada sakit, malah nggak maksimal ya. Jadi kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Pokoknya pilih jawabannya yang baik-baik gitu guys. Nomor 6. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya, jadi ini kita harus terbuka dengan orang lain dan lingkungan baru ya. A. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Oke. B. Mengajukan keberatan, tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Jadi kalau kita ditempatkan di posisi seperti ini, kita harus menerimanya dan berusaha mengenal orang baru itu. Ini lebih ke adaptasi dan terbuka dengan hal baru dan juga orang dengan berbagai latar belakang. Oke, nomor 7. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan,
saya akan, ini kreativitas juga ya, dalam nilai-nilai BUMN juga ada A. Menggunakan cara yang bisa saya pakai, atau B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Oke, untuk jawabannya adalah yang B. Kita harus mempelajari dulu jenis kegiatan tersebut sebelum kita mulai, supaya untuk hasilnya itu maksimal. Tuh. Nomor 8, setelah bersusah payah, pada akhirnya tim kantor kami berhasil menjuarai kompetisi tahun ini. Agar dapat mempertahankan prestasi ini, kami akan A. Mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka. Oke, ini berarti kita fokus ke lawan ya, ke pesaing kita. Yang B. Mempelajari teknik-teknik baru untuk mempersiapkan kompetisi tahun depan. Nah, yang benar itu yang B. Jadi kita harus berusaha fokus kepada diri kita dulu untuk membuat teknik baru supaya nanti tahun depannya kita bisa mempertahankan juara lagi. Jadi lebih ke inovasi-inovasi. 9. Ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, saya akan A. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat, atau B. Meyakinkan teman-teman akan keperluannya dilakukan suatu tindakan. Jadi di sini adalah bisa kolaborasi juga ya. Jawabannya yang A. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Jadi positif. Kalau yang B ini meyakinkan teman-teman, jadi dia lebih ke agak maksa gitu. 10. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya akan A. Selalu menunggu keputusan pimpinan, atau B. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Untuk nomor 10, ini jawabannya yang B. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Nih, tugasnya sudah dipercayakan kepada saya, jadi saya berhak untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu perintah dari pimpinan. Jadi inisiatif gitu guys. Nomor 11, setiap hari kerja saya masuk kantor paling cepat dibanding pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. Ngobrolnya nanti aja pas udah pulang ya. B. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Ini jawabannya yang B. Pilih yang baik-baik. Ingat ya guys, yang baik-baik. Nomor 12. Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah A. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Atau B. Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakan. Jadi kalau ada soal ditolak-tolak kayak gini, kita langsung menerima dan juga langsung berusaha untuk memperbaiki. Tidak boleh menyalahkan satu sama lainnya gitu guys. Oke, next. Nomor 13. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat saya yang tidak sependapat dengan usulan saya. Sikap saya, jadi ini perbedaan pendapat. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut, atau B. Bersikap bersih keras agar usulan saya diterima. Ingat ya, pilihnya yang baik-baik. Kalau ini dia egois, jadi kita harus pilih yang A. Ini berkolaborasi. 14. Tiap hari kerja saya masuk kantor paling cepat dibanding pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah ini sama kayak yang tadi. Ini memang Basdes pun ada beberapa soal yang sebenarnya sudah ada tapi dimasukin lagi di nomor yang lain. Mungkin untuk menguji konsistensi kita kali ya. Ini sudah jawabannya yang ini. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja pada hari itu. 15. Jika ada tugas yang kurang menyenangkan, maka tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya, atau B. Saya minta tolong rekan kerja untuk menyelesaikan. Ini adalah tugas kita, walaupun tidak menyenangkan dan bagaimanapun kita tidak suka. Kita tetap harus menyelesaikannya. 16. Setiap hari kerja, saya masuk kantor paling cepat dibanding pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah sama lagi. Masuk ruangan dan mengobrol dengan teman rekan sejawat, atau B. Masuk ruangan dan membuat rencana kerja. Jawabannya yang ini ya.
Oke, nomor 17. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya, A. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan, atau B. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya. Ini sama seperti yang tadi, kita terbuka untuk masukan orang lain ya. Jadi bisa ke kolaborasi juga dengan yang lain. Jawabannya yang A, kita terbuka untuk menerima kritikan sebagai masukan. Jadi kita tidak boleh egois. 18. Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru, dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah inovasi ya. Ide-ide baru guys. Perubahan adalah suatu yang pasti. Atau B. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Ini ya jawabannya. Kalau ini terlalu pasrah. 19. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Nah, ini seperti yang tadi, kita itu harus bisa beradaptasi di lingkungan yang baru dan terbuka untuk bekerja sama dengan latar belakang yang berbeda. A. Duduk-duduk sambil menunggu perintah atasan, atau B. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melahirkan sejawat. Jadi jawabannya yang ini ya. Kita punya inisiatif gitu guys. Tidak menunggu saja. 20. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya, setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan, atau B. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. Jadi perubahan itu adalah harus ya terbiasa dengan perubahan, karena dengan adanya perubahan itu bisa menjadikan kita yang lebih baik gitu guys. Oke, sudah habis. Jadi aku mau cerita sedikit untuk tes kali ini dapat nilainya 97. Yang batch kedua itu dapat 87. Naik 10 poin ya. Jadi kita dapat 90 soal dengan waktu 30 menit. Nah, kalau tips dari aku yang aku lakukan adalah aku langsung seperti biasa baca jawabannya langsung. Jadi aku nggak baca soal. Nggak usah baca soal, langsung klik jawaban opsi 1 atau opsi 2. Itu usahakan kita baca cepat teknik scanning juga ya. Aku tadi jawabnya itu waktu tes 90 soal itu klik-klik cukup 5 menit. Jadi kita masih punya waktu 25 menit. Nah, setelah selesai tanpa baca soal, kita ulangi lagi dari soal nomor 1 sampai 90 dengan membaca soal dan juga jawaban. Nah, kita baca, cermati baik-baik soalnya apa dan pilihan jawaban kita apa. Kalau menurut kita tidak sesuai, bisa kita ubah. Nah, kalau masih ada sisa waktu, teman-teman baca lagi, sekali lagi. Jadi bisa mengulang baca soalnya itu sampai 2 kali. Dengan begitu, kita masih punya banyak waktu. Jadi nggak kehabisan waktu. Karena nanti kan untuk jawabannya itu sangat mudah juga. Teman-teman cukup pilih yang menguntungkan perusahaan sesuai dengan nilai-nilai akhlak itu guys, yang 5. Amanah, kompeten, dan teman-temannya. Pilih yang paling baik untuk perusahaan dan orang lain. Jangan egois dan jangan mementingkan kebutuhan pribadi. Oke, semoga teman-teman ada yang dapat nilai 100 ya. Semangat, semoga sukses. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.